kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah buat kita semua, khususnya anak tape-tape ya, tape-tape ya di sini ya. Tape-tape, oh bukan tape-tape ya, tape-tape. Tape-tape. Nah, Yesus mengasihi kita semua. Itu sebabnya Yesus mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dan dengar Bapak Ibu, biasanya semua masalah terjadi karena tidak adanya kasih. Tapi semua masalah bisa selesai karena ada kasih. Ada satu ibu-ibu masih hidup mama mertuanya. Mama mertuanya ini, waduh, lidahnya itu kayak silet tajam. Asal ngomong, wah, sampai si ibu ini, mati saja maunya mama mertuaku ini. Tapi mau dibunuhnya nggak berani dia. Pergi dia kepada satu orang bijak, dia bilang, Amang, aku palak kali sama ibu mertuaku itu, selalu kata-katanya itu menyakitkan. Yang baik pun kubuat salah di matanya. Gimana caranya supaya mati dia? Bikinkan dulu ramuan, katanya. Datang orang bijak, orang pintar, tenang kau, gampang itu katanya. Lalu dia buat ramuan, dia kasih, dia bilang, ini nah, nanti waktu inangmu pulang dari ladang, mama mertuamu pulang dari ladang, kau taruh sedikit ramuan ini di air minumnya. Tapi ada syarat. Jangan ketahuan kau benci sama dia. Pokoknya pulang dari ladang, kau masakkan air mandinya, kau bikin teh manisnya, lalu kau bilang, minum, mama, minum. Supaya gak curiga mamamu. Oh, iya katanya sama orang pintar itu. Akhirnya besok mama mertuanya pulang dari ladang, udah dimasaknya air mandi. Dia bilang, mandi kamu mama, mandi. Bingung mama mertuanya. Selama ini kayaknya dia nggak senang sama aku, tapi kok disuruhnya pula aku mandi, dimasakkannya pula air mandi. Udah curiga sebenarnya dia, cuma udahlah, cocok kurasa, udah capek kurasa, mandi dia kan. Habis mandi, mama ini ya mama, ada minum dulu, minum kamu, udah capek kamu dari ladang. Bingung. Selama ini kayaknya dia gak suka sama aku, kok dibuat teh manis. Akhirnya diminumnya lah teh manis itu, tanpa dia tahu di dalam sudah ada ramuan. Tapi orang pintar itu bilang, ramuan ini gak langsung mati, tapi lama harus kau buat. Nanti lama-lama semuanya akan terjadi keinginanmu, kata. Besok gitu lagi, pulang dari ladang mama mertuanya, mandi ya mama, mandi, dimasakkannya air panas. Mamanya awalnya udah curiga, terakhir udah enak pula rasanya. Mandi, minum. Besok pun lusa gitu, mandi. Lama-lama minum. Terus 1 bulan, 2 bulan, gitu terus dibuat si ibu ini yang benci dia sama mama mertuanya tadi. Lama-kelamaan, mama mertuanya ini pun sudah berubah. Ngomongnya pun nggak lagi, gimana ya kau? Gimana ya anakku itu semua? Selalu selama ini gitu, tapi ini udah nggak gitu lagi. Makasih anakku. Besok pun gitu, kepajak mama mertuanya karena udah sering dimasakkannya air mandi, dikasih teh manis, dibawanya makanan ini, makan kaliannya, makan mie pangsit. Udah baik. Lama-lama si ibu ini udah sayang dia sama mama mertua. Aduh, baik kali rupanya mama mertua ini. Kalau mati dia, gila aku. Lari dia ke orang pintar itu. Amang, gimana caranya supaya nggak jadi racunnya itu tadi? Udah baik, mama mertuaku udah baik, kan? Si orang pintar itu bilang, enggaknya, itu bukan racun. Itu bukan racun ku taruh itu, katanya. Yang ku taruh itu ramuan awet muda, supaya makin muda bawa bertuah. Jadi gak mati dia. Enggak, udah baik hubungan kalian. Udah. Dan sejak itu hubungan mereka sudah baik. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada kasih di sana. Jadi kasih itu menyelesaikan semua masalah.
Kasih itu menjadi semua jawaban. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu hari ini. Mungkin sudah banyak cara yang kita kerjakan dan belum berhasil. Coba tunjukkan kasih. Mungkin ada ibu-ibu bilang, Abang Pandita, suamiku itu gak tahu lagi aku harus buat apa. Marah terus kayak harimau di kebun binatang Simalingkar pendeta. Wah, dia tahu marah, gak bisa aku diterimanya. Sampai kadang-kadang aku berdoa, Tuhan, kalau suamiku itu gak bisa diterimanya aku di sisinya, terimalah dia di sisi. Bukan begitu, Ina. Coba tunjukkan kasih. Teruslah tunjukkan kasih. Kasih itu akan mengerjakan mujizat. Mungkin bapak-bapak di sini bilang, aduh, ama, istriku itu cerewet kali. Semua salah. Cepat aku pulang, cepat kali kau pulang. Gak kerja kau tadi, katanya. Lama aku pulang, lama kali kau pulang. Apa aja kerjaanmu, katanya. Mau cepat pulang salah, lama pulang salah. Cerewet dia, baterainya itu cas kali ya bang. Sampai kadang-kadang mau tukar tambahkan. Nah, jangan bapak ya. Coba bapak-bapak tunjukkan kasih. Kasih itu akan menyelesaikan segala sesuatu. Mungkin ada ibu-ibu seperti cerita saya tadi, masih hidup mama mertua kita. Kadang-kadang mama mertua kita itu bahasanya nyelekit. Sampai kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, umur manusia kau bilang dalam firman Tuhan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Ibu mertuaku udah 95 Tuhan. Kenapa janjimu? Bukan begitu ibu. Kita harus tunjukkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, anak tape-tape, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari ayat ini firman Tuhan bilang orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mengasihi. Kalau Bapak Ibu bilang aku cinta Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, kalau hidup kita gak mengasihi, firman Tuhan bilang kita bukan anak Allah. Aku cinta kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi eda kita pun jadi lawan kita, silih kita jadi lawan kita, lai kita jadi imbang kita. Kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Sampai firman Tuhan bilang di akhir zaman nanti akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku kan yang nyanyi, ya siram di tadi, tapi aku yang nyari, yang shalom. Aku kan yang mengusir setan demi namamu. Aku kan tadi yang main drama Tuhan, yang kuhantam iblis. Itu semua bagus. Tapi firman Tuhan bilang akan banyak orang, aku kan yang melakukan ini. Tapi Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Dan ku tadaho, gak aku kenal. Kenapa? Karena yang Tuhan kenal adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yang mengasihi. Jadi ini semua bagus. Tapi yang paling bagus, Natal adalah hidup mengasihi. Dan dunia ini perlu kasih itu. Yang hilang hari-hari ini dari dunia adalah kasih. Ada satu tokoh yang terkenal di India, namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi inilah yang menjadikan India itu menjadi negara Hindu. Dia pernah baca Alkitab, dia bilang, oh bagus sekali ini pengajaran Yesus. Oh bagus sekali. Tapi waktu dia lihat orang Kristen, pengikut Yesus, dia bilang, aduh, pengikut Yesus nggak sama pengajarannya. Dan akhirnya dia tidak percaya kepada Yesus. Karena dia tidak melihat kesamaan pengikut Yesus sama pengajaran Yesus. Karena ada orang-orang Kristen yang tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan.
Nah itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, hiduplah melakukan firman Tuhan. Salah satunya kita harus mengasihi. Firman Tuhan bilang di akhir zaman nanti kasih akan semakin dingin. Sekarang saja kita udah melihat kasih itu semakin dingin. Kalau saya ingat waktu saya masih kecil, asal ada kecelakaan, karena saya itu tinggal di Jalan Veteran di Brastagi itu kan jalan ya, jalan kota. Kalau ada kecelakaan, ada kecelakaan itu langsung ramai orang datang, langsung ditolong, ada mobil siapapun bisa dipakai, langsung bawa ke rumah sakit. Dulu, sekarang hampir sudah tidak saya lihat lagi kalau ada kecelakaan ramai orang datang. Dia, bukan saudaraku itu. Nanti jadi saksi pula, repot itu. Yang parahnya banyak pula orang live pula dia, ada kecelakaan, bukan ditolong. Banyak orang mobilnya lewat di stop, nggak mau berhenti, takut kotor kena darah. Di mana kasih itu? Sudah hilang. Dan dunia hari ini butuh kasih itu kembali. Saya berharap semua yang hadir malam hari ini, buktikanlah bahwa kita itu anak Allah. Kita tunjukkan kasih kita. Kasih yang dari Allah itu ada dalam hidup kita. Mari kita tunjukkan lagi. Dan percayalah Bapak Ibu, waktu kamu tunjukkan kasih, kamu gak akan rugi. Justru kamu akan diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Kami pernah ke Medan, mau beli mimbar seperti ini. Kami pergi ke Panglong, biar dapat harga murah. Panglongnya besar. Orang Panglong semua kerja, ada yang bikin kusen, macam-macam. Lalu dari luar, ada kedengaran kecelakaan. Kecelakaan. Dan tiba-tiba semua pegawai Panglong itu keluar. Tinggal saya berdua dengan satu hamba Tuhan. Kami lihat, keren juga orang ini ya. Mereka keluar. Kami pikir mereka tolong. Tunggu beberapa menit, masuk lagi semua satu-satu. Tahu apa katanya? Kau tadi dapat apa? Aku jamnya. Kau sepatunya. Kau tali pinggangnya apa? Orang udah kecelakaan masih dipreteli. Itulah zaman sekarang. Kasih semakin hilang. Dan hari ini Tuhan mau semuanya kita yang hadir hari ini. Natal itu berbicara, Tuhan udah tunjukkan, ninakku, aku sayang sama kamu semua. Aku mau lahir di dunia dan jadi sama seperti manusia, supaya kita semua diselamatkan. Bukan hanya itu, supaya anakku, ini contoh yang Bapak beri sama kamu. Kamu juga kasih contoh ini. Tunjukkan kasih Allah itu sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang di sekitar kita butuh kasih Allah. Saya nggak tahu, mungkin dia tetangga lu, mungkin dia edan, mungkin lain, atau mungkin anak-anak sekolah teman lu. Dia butuh kasih Allah. Ada orang yang bagi dia mungkin 10.000 itulah kehidupannya. Kalau bagi kita, sekali minum kopinya itu kan. Tapi ada orang 10.000 itulah nilai hidupnya. Kalau nggak ada uangnya 10.000 nggak makan dia. Dan betapa sering ada orang datang sama kita, dia perlu misalnya 5.000, dia bilang, Eda pinjam 5.000. Banyak orang Kristen bilang apa? Ayo kita berdoa, Eda. Padahal cuma 5.000. 5.000 nggak usah doa kalau ada uang tuh, kasih saya. Karena dunia itu perlu kasih kita. Dunia kadang nggak perlu doa-doa kita. Dunia kadang nggak perlu cerita kita. Dunia kadang nggak perlu Matius 7 ayat 16. Dunia itu butuh kasih Allah. Butuh kita tunjukkan kasih Allah. Amin. Kami berapa waktu lalu Natal di Sidikalang. Pulang Natal sudah malam, sudah jam 12. Saya selesai Natal jam 12, pulang lagi ke Brastagi. Kalau Bapak Ibu tahu jalan ke Sidikalang itu ada satu jalan yang lurus sekali. Namanya jalan apa itu? Saya lau apa gitu ya. Itu lurus, kiri kanan hutan, nggak ada lampu jalan.
Waktu saya bawa mobil, saya lihat dari kejauhan ada seperti lampu senter digini-ginikan. Apa itu ya? Apa itu ya? Aku pikir. Dan malam itu banyak sekali mobil lalu lalang di situ. Banyak. Bukan cuma kami, banyak. Orang nggak ada yang berhenti. Lalu akhirnya lama-lama kami mendekat. Lalu saya lihat, rupanya di tepi jalan itu sudah ada satu orang yang terkapar. Satu orang gini-gini, dia pegang handphonenya, dia tuh. Akhirnya saya lihat. Lalu kebetulan hari itu saya bawa beberapa anak muda dari gereja saya. Loh, kenapa itu? Kenapa? Saya bilang. Mereka bilang, aduh, kayaknya kecelakaan itu, Om. Saya bilang, kita jangan terlalu gampang percaya, jangan sekarang. Jangan-jangan itu modus, aku bilang. Jangan-jangan di kiri kanan ini sudah nunggu kawan-kawannya. Kita turun, kita dirampok, kita dipukul, aku bilang. Karena itu udah 1:30 mungkin. Lalu anak muda saya bilang, agaknya, Om, ramenya kita. Ngerti kan maksudnya ramenya kita? Kalau nanti gimana-gimana, kita mainkan, Om. Gitulah maksudnya kan. Ayolah, kalau mereka pun semangat, ayo turun kita. Lalu kami turun, aku datangi dia, kenapa? Rupanya yang dua orang ini, maaf, dia nggak bisa bicara. Tadi kami naik sepeda motor, itu ada lubang, Pak. Di pasar itu aku nggak lihat, aku tabrak sepeda motor kami masuk parit sekarang, Pak. Temanku patah kakinya. Aku bilang, ayo coba cek sepeda motornya masih diparit, coba. Lalu mereka angkat, betul, sepeda motornya udah diparit. Gimana masih bisa jalan? Lalu mereka cek, ini lampu depannya udah pecah, Om, sayapnya udah pecah. Aduh, gimana? Masih bisa jalan? Masih bisanya. Lalu aku bilang gini, kamu masih bisa bawa sepeda motor? Masih bisa. Gini, kamu bawa sepeda motor, temanmu naikkan ke mobil, nanti kami ikut iring-iringan dari belakang. Karena lampu depanmu udah nggak bisa lagi, kamu jalan, kami iring. Iya, kata. Akhirnya temannya kami angkat ke bangku tengah. Teriak, nggak bisa. Rupanya karena udah patah kakinya nggak bisa lagi bengkokkan. Dan nggak ada yang tidur, sengaja aku ini. Akhirnya dibawa ke belakang, diluruskanlah di kursi belakang itu kakinya. Waktu gue bawa mobil temannya satu di depan, udah kedinginan. Dan kami nggak kenal siapa itu. Kan bagusan tinggalin aja ya, ngapain kita tolongin ya. Udah capek Natal, aku udah bawa mobil ke sana, pulang aku bawa lagi, udah khotbah lagi. Secara manusia aku capek. Tapi aku ingat firman Tuhan. Krispus, kalau engkau anak Allah, tunjukkan kasih Allah. Waktu temannya naik di belakang, udah menggigil ya. Aku bawa mobil. Rupanya udah dari tadi di situ nggak ada satu orang pun yang tolong. Jangan waktu itu ada juga anak tapi lewat situ nggak tolong. Udah kedinginan dia. Baru malam itu teringat aku setiap pelayanan Natal gini malam, istriku suka buat satu termos kecil itu isinya bandrek. Malam itu belum ku minum. Aku bilang kasih ke belakang. Lalu si kawan itu tadi yang di belakang udah yang patah kakinya diminum bandrek. Dihabiskannya pula itu. Baru dia udah tenang, nggak lagi. Mau sampai merek. Sebelum sampai merek, saya bilang kalian dari mana? Telepon saudaramu, biar jumpa kita di mana, di Kaban Jahe boleh, di Brastagi boleh. Akhirnya di teleponnya kakak, aku yang ngomong karena mereka nggak bisa bicara. Bilang, Kak, ini ada adik dua orang, dia kecelakaan tadi di Lau Pondom ini, dan satu kakinya patah dan satu luka-luka lah. Di mana kita bisa ketemu? Tahu apa kata kakak? Nggak percaya aku. Penipu kalian, modus itu. Kalau betul, video call. Aku bilang, Kak, ini hutan, gak ada sinyal, gak bisa video call. Nggak. Kalau nggak video call, nggak percaya aku, katanya. Untung yang tolong pendeta. Udah ditolong, nggak percaya pula dia sama kita, kan? Akhirnya mau sampai merek, yang temannya yang naik kereta tadi pun udah meper, udah mau masuk parit pula. Ku kejar, lalu ditangkap satu kawanku. Dia bilang, gimana?
Udah menggigil rupanya. Itu dari stang kereta pun nggak bisa lagi buka tangannya, harus tarik gini. Udah beku. Gue bilang, naik ke mobil, naik gantian. Saya bilang, siapa anak muda bisa bawa sampai ke Banzai? Ada satu anak muda, akhirnya dia bawa sampai ke Banzai. Gembalanya pun tunjukkan kasih, anak mudanya pun harus tunjukkan kasih. Akhirnya sampai mau dekat merek sudah ada sinyal, kami telepon ke kami. Kami video call. Ini adek lu. Waktu dia lihat adeknya berdarah-darah. Ayo, adekku itu adekku. Di mana kalian? Di mana? Langsung aku datang. Langsunglah dia dari Medan pagi itu terus sampai di Kabanzai. Kan kurang kerjaan kami itu nunggu-nunggu sampai jam 2, jam 3 pagi. Kenal pun enggak. Sampai akhirnya kakaknya sampai di Kabanzai, dia bilang, makasih ya Pak. Sudah hampir nggak ada lagi orang yang sebaik kalian yang mau menolong. Ku bilang masih banyak Bu, apalagi di tape-tape masih banyak. Dan dia pergi. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, asal kita tunjukkan kasih. Kami nggak ada ngomong apa-apa. Gimana kau? Entah banyak mau pernah gereja. Matius 6 ayat 37 berkata, nggak gitu Bu bilang. Gimana? Minum kau? Nah, minum. Ini bandrek. Gimana? Sakit? Sakit. Yuk, naik. Dingin. Apa yang dunia perlukan? Kita belajar tunjukkan kasih Allah. Jadi belajar tunjukkan kasih Allah. Bilang kiri kanan, belajar tunjukkan kasih Allah. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Inilah yang sering sekali membuat kita tidak bisa menunjukkan kasih Allah. Biasa kan Yohanes 3 ayat 16. Ini Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Jadi hati-hati waktu kita mau tunjukkan kasih Allah, ada dua lawannya. Satu iri hati, yang kedua mementingkan diri sendiri. Saya berharap malam hari ini di Natal ini harus kita buang dari hidup kita. Jangan lagi kita hidup iri-iri hati. Banyak orang tidak nikmatinya hidupnya karena iri hati. Baru mobil orang, nggak tidur dia. Kan capek itu ya. Pintar anak orang, dipukulin anaknya. Kenapa kau nggak sepintar anak si bapak si Ucok itu? Pas bulan lawannya kan, anaknya yang menerima. Besar TV orang panas uangnya, akhirnya udahlah parabolanya aja kita beli katanya sama bapak si Ucok. Parabolanya lah dipasang di luar, padahal TV-nya gak ada. Itu kalau iri hati. Jadi jangan iri-iri. Capek, bilang kiri kanan, jangan iri-iri, capek. Hidup apa adanya. Jangan ada apanya. Karena kalau kita iri, firman Tuhan bilang di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa banyak pejabat-pejabat kita korupsi? Apa karena sikit gajinya? Enggak. Ya saya cek itu gajinya. Waduh, puluhan, bahkan ratusan juta. Kenapa banyak yang korupsi? Salah satunya karena iri. Lihat Pak, mobil Pak, setara menteri itu, lihat mobilnya sudah Alphard Pak. Udahlah, kredit kita. Padahal nggak perlu apa. Mobil dinasnya saja mungkin sudah cukup. Tapi karena iri, timbul segala kekacauan. Jangan lagi mementingkan diri sendiri. Sukaku, lomokku. Waduh, nggak senang kau? Jangan lagi hidup mementingkan diri sendiri. Kalau selalu ada iri, mementingkan diri sendiri, kita tidak akan pernah mengalami kasih Allah. Makanya Yesus selalu bilang, kalau kamu mau jadi ikut aku, kalau kamu jadi pengikutku, Yesus nggak pernah bilang benci setan, nggak pernah.
Yesus bilang, kalau kamu mau jadi pengikutku, sangkal dirimu, sangkal egomu. Karena seringkali mementingkan diri sendiri itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menunjukkan kasih. Dialah, yang penting aku selamat, yang penting aku sehat, yang penting aku. Hari ini kita harus sangkal diri kita. Aku, Pak Pendeta, sudah matinya egoku. Cuma pada hari ketiga bangkit lagi. Jangan lagi bangkit-bangkit. Malam ini kita harus semua matikan setiap ego kita. Yesus itu waktu dia di dunia, dia tunjukkan kasihnya. Ingat cerita waktu Yesus ketemu sama pelakor. Kalau zaman sekarang kan pelakor namanya ya. Zaman Yesus mungkin tak apa namanya. Perempuan itu sudah jalan sama 5 orang suami orang. Dan sekarang lagi jalan sama suami yang ke-6. Itu pun bukan suaminya. Yesus ketemu sama dia di sumur. Yesus tunjukkan kasihnya. Yesus gak bilang, gimana nya kau itu Inang? Inang. Disorong Yesus lagi kepalanya. Gak gitu. Yesus cuma tunjukkan, padaku ada kasih, ada air hidup. Kalau kamu minum itu, kamu gak akan haus lagi. Yesus tunjukkan kasihnya. Apa yang terjadi? Perempuan itu bertobat. Dia pergi ke kota. Dia cerita, di sana ada satu nabi yang tahu dia semua tentang hidupku. Dan satu kota itu selamat oleh satu orang wanita pelakor yang ditunjukkan Yesus kasihnya kepada wanita itu. Sebagai orang Kristen, jangan lagi kita menghakimi. Menghakimi itu bukan tugas kita. Tugas kita mengasihi. Yesuslah hakim yang adil. Saya suka pakai ibarat. Kalau menghakimi itu kapasitasnya Tuhan. Kalau istilah listrik, kalau listrik ini itu tenaganya cuma 220 volt. Kalau listrik tegangan tinggi, yang listrik di jalan-jalan itu udah ribuan mega, mungkin mega volt. Makanya asal ada kontak, orang kontak terus langsung mati. Karena itu kuat sekali. Coba kamu pasang lampu ini di sana, belum sampai udah putus itu. Karena cuma kapasitasnya 220 volt. Apalagi lampu-lampu mobil cuma 12 volt itu. Kalau lampu mobil sini ke sini aja kamu cocokkan, putus itu. Apalagi ketegangan tinggi itu putus. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kapasitas kita ibarat lampu ini cuma 220 volt. Saya pakai cuma kapasitas lampu mobil saja lah. Kapasitas kita itu cuma 12 volt. Kita coba pakai kapasitas Yesus, tegangan tinggi. Jebol kita. Kita nggak punya kapasitas menghakimi orang. Kita nggak punya kapasitas menghakimi ibu mertua kita, menghakimi eda kita, menghakimi lagi kita. Nggak punya kapasitas. Tapi banyak orang Kristen coba-coba menghakimi. Makanya banyak hidupnya jebol. Jebol ya cuma jadi lampu pajangan lagi hidupnya. Tapi nggak ada cahaya lagi. Hari ini jangan lagi kita menghakimi. Belajar mengasihi. Karena itulah yang Yesus ajarkan buat kita. Yesus ketemu sama pemungut cukai namanya Sakeus. Semua orang palak sama Sakeus. Sakeus itu orang tape-tape. Tapi dia peras pula orang tape-tape. Sesama bangsanya pun dimakannya. Makanya anak tape-tape pun palak sama Sakeus. Satu kali Yesus jalan, dia lihat Sakeus naik pohon karena pendek dia. Yus, turun. Aku mau makan di rumahmu, kata Yesus. Waktu Yesus makan di rumah Sakeus, Yesus nggak bilang, gimana kau ini? Kau anak tape-tape, tapi anak tape-tape kau makan semua. Oh, gimana? Pikir kau, nggak gitu kata Yesus. Yesus makan saja. Enak ya Sakeus. Gimana tadi kau beli BPK ini? Oh, di simpang bagi itu aja. Enak. Dia tunjukkan kasihnya. Apa kata Sakeus? Ya bangkit berdiri. Semua orang yang pernah kutipu, termasuk anak tape-tape, ku pulangkan semua uangnya, ku ganti 2 kali lipat. Kok bisa Sakeus yang bejat, yang menjadi dibenci orang, akhirnya bertobat? Karena Yesus tunjukkan kasihnya. Nggak ada di depan rumah Sakeus seminar sehari bersama Yesus, nggak ada.
Yesus cuma tunjukkan kasihnya. Akhirnya dia bertobat. Itulah Natal Bapak Ibu. Yesus sudah tunjukkan kasihnya sama kita, supaya lewat kasihnya kita semua bertobat. Dan itu nggak berhenti di situ saja. Yesus mau juga lewat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, kita tunjukkan lagi kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, mungkinkah kita mengasihi Amang? Kayaknya berat kali mengasihi. Amang nggak tahu saja gimana edaku itu. Aduh, macam serigala Amang. Mengampuni, mengasihi, Amang bilang nggak bisa. Kalau Amang pun di posisiku, nggaknya sanggup Amang. Mungkinkah kita mengasihi? Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku kepada anak tape-tape, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yaitu supaya kamu anak tape-tape, anak GBDI saling mengasihi sama anak GKPS. Nah, itu firman Tuhan ini. Supaya kamu semua anak tape-tape saling mengasihi sama pemerintahan desa. Supaya kamu anak tape-tape saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Dan firman Tuhan bilang, ini perintahku. Kalau perintah beda sama undangan Bapak Ibu. Kalau undangan bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau perintah itu harus dilakukan. Kami punya 3 anak. Yang paling kecil itu umur 3 tahun. Saya sebagai bapak nggak pernah suruh dia, namanya Jeko, tolong kamu geser dulu, itu ada kulkas 3 pintu di sana. Tolong kamu geser dulu ke sana ya anakku, gitu. Enggak. Karena aku tahu kemampuan anakku, makanya aku perintahkan dia sesuatu yang dia bisa. Kusuruh dia bikin teh bapak anakku, itu dia bisa. Ku perintahkanlah dia buat tehku. Karena aku bapak yang baik, bapak yang nggak 7/5, bapak yang nggak bocor halus, bapak yang tahu kemampuan anakku, maka ku perintahkan dia. Ku perintahkan dia buat teh karena aku tahu dia sanggup hanya buat teh, ambil di dispenser. Bapa di sorga tahu kemampuan kita anak-anaknya, maka dia perintahkan, aku perintahkan engkau anak tape-tape saling mengasihi. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua sanggup saling mengasihi. Makanya Tuhan perintahkan. Tapi kenapa kita kadang tidak mengasihi? Karena itu tadi, ada 2 ini tadi, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sampai akhirnya kita kepahitan. Sampai akhirnya kita dendam. Sampai kadang-kadang hilang sukacita kita. Senang pun orang Natal gini, lompat-lompat, ketawa orang. Capek nggak hidup gitu? Capek. Jadi jangan simpan kepahitan Bapak Ibu. Jangan simpan dendam. Salah satu penyakit yang paling banyak hari-hari ini itu bermula dari dendam. Banyak orang yang akhirnya cepat meninggal karena dendam. Kayak gitu tadi lah. Baru mobil orang, baru TV orang, iri. Apa pula lawannya pula yang punya kan? Nakal gini baju baru pula dia nggak ada uangnya. Datang pula kawannya itu, shalom katanya pula di samping, ada pula cincinnya. Pulang kumat sakitnya, mati. Jangan ketawa. Jangan kamu maksud gue ini. Kalau ada malam ini bertobat, Amang, Inang bertobat, itu semua harus dibuang. Itu akar pahit, iri-iri harus dibuang dari hidup kita. Tunjukkan kasih. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah kita. Dengar Bapak Ibu, kalaupun ada masalah kita yang udah lama yang nggak tahu lagi kita selesaikannya, belajar tunjukkan kasih. Mungkin ada inang-inang kami di sini, Amang Pendeta, aku udah nggak tahu lagi anakku yang paling tua itu. Dulu baik kalinya dia Amang, sekarang aduh nakalnya minta ampun. Sampai kadang-kadang udah berbuih mulutku dia, udah capek kurasa ngomong, nggak bertobat-tobat Amang. Nah, mungkin karena busanya itu Ina. Coba tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih. Kasih itu akan mengerjakan mujizat.
Saya belajar jadi hamba Tuhan untuk selalu menunjukkan kasih. Karena saya percaya kalau saya ini anak Allah, saya harus mengasihi. Beberapa waktu lalu pulang dari ibadah rumah tangga, saya mau masuk rumah, itu udah jam 11 malam, hujan rintik-rintik. Ternyata di depan rumah kami, di depan gereja, ada satu mobil pickup berisi keranjang. Penuh keranjang itu, hampir sampai ke langit. Lalu dia starter mobilnya, ada bapak-bapak sendiri dia situ. Nggak hidup mobil. Aku udah mau tutup gerbang, mau masuk ke gereja. Tapi waktu mau kunci, Roh Tuhan ngomong di hatiku, Krispus, kau kan anakku. Iya. Kau khotbah di tape-tape apa bunyi firman Tuhan? Kalau anak Allah, tunjukkan kasih. Kau jangan khotbah aja. Di depan ada Bapak, tunjukkan kasih. Udah jam 11, udah rintik-rintik, aku udah capek, mau tidur. Tapi aku belajar taat kepada Tuhan, aku mau tunjukkan kasih. Lalu aku keluar, kutanya Bapak itu, apanya Bapak? Aku gak kenal si Bapak. Dia bilang, mungkin bensinnya habis ini nakku. Ada jerigen Bapak? Nggak ada. Aku ambil jerigen ke rumah. Aku isi minyaknya ya Pak, aku bilang. Tapi aku minta uangnya, entahlah uangnya. Akhirnya aku ke pom bensin dekat rumah kami, isi minyak. Lalu kami isi minyaknya. Lalu di starter-starternya, dan suruh tahu apa yang terjadi. Nggak terjadi apa-apa. Aduh, kayaknya ini koilnya basah nakku katanya. Terus gimana Pak? Harus dielap koilnya, harus dibuka kap mesinnya. Kalau Zebra itu kan di tengah kap mesinnya. Terus gimana Pak? Harus diturunkan semua keranjangnya. Keranjangnya itu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi keranjang orang karo. Kami turunkan malam itu, sudah gerimis. Yo Pak, turunkan. Satu saat itu kami turun. Di tengah pula kapnya, kalau di pinggir tadi kan, yang pinggir aja cukup. Ini di tengah harus semua diturun. Udah turun semua, dibukanya kap mesinnya. Ada lap dulu. Ada Pak, aku lari ke rumah, lalu dielapnya. Lalu dipasangnya lagi, starternya mobilnya. Dan tiba-tiba mobilnya hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan haleluya Pak, keranjang udah di bawah semua. Waktu ditutup mesin, mobilnya sudah hidup. Satu-satu lagi kami naikkan. Saya belajar jadi anak Tuhan, tunjukkan kasih. Sampai udah semua naik, dia bilang, makasih anakku. Dan dia pergi. Dan sampai sekarang saya gak kenal siapa bapak itu. Tapi saya percaya waktu dia lihat gereja, saya keluar dari gereja, saya nggak bilang, Pak, Bapak kayaknya hari ini nggak kebaktian ya, mancing ya, nggak gitu, gue bilang, Matius 3 ya nggak gitu. Aku tunjukkan kasih, perlu bensin, aku belikan bensin, perlu lap, aku tunjukkan lap. Apa yang dunia perlukan, itulah yang kita tunjukkan dengan kasih. Saya percaya, walau saya nggak ngomong apa-apa, Bapak itu pergi di hatinya, inilah pengikut Yesus. Biarlah Natal malam hari ini menjadi satu Natal yang memberkati kita semua. Yesus Immanuel sudah lahir buat kita. Dia sudah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu satu kekuatan Bapak Ibu. Dan biarlah kekuatan itu juga kita terima dan kita alirkan lagi buat orang-orang di sekitar kita. Percayalah, kita nggak akan pernah kehabisan kasih. Justru makin banyak kasih-kasih, makin banyak berkat-berkat kasih itu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kamu mau mengalami kasih Tuhan? Belajar tunjukkan kasih. Jangan takut. Walau orang dunia bilang, tahu, diam aja kau lawan dia. Kebiasaan nanti gitu. Itu pengajaran dunia. Tapi pengajaran firman Tuhan, tetap tunjukkan kasih. Sampai firman Tuhan bilang, kalau ada orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Tetap belajar tunjukkan kasih. Dan percayalah, kasih itu adalah kemenangan. Kasih itu di atas segala-galanya. Mungkin gak hari ini saudara lihat jawaban itu. Tapi kalau kita hidup dalam kasih Allah, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan kita akan terkagum-kagum melihat bagaimana pertolongan Tuhan.
Amin. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya apa-apa. Sebenarnya kami mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab mujizat Tuhan ada bersama dengan hamba-hamba ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Baiklah, nama Tuhan kita berdoa. Haleluya. Lagi, haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sambut dia, haleluya, karena kita semua telah bebas, haleluya. Manusia di dunia, haleluya, memuliakan nama Sang Raja, haleluya. Nyemprot Yesus mati di Golgota, haleluya, bangkit pula dengan megah, haleluya. Panen yang percaya kepadanya, haleluya, akan diselamatkan, haleluya, 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 haleluya.
pulang dengan megah. Haleluya. Raja mulia, Haleluya. sembah Allah yang mulia. Haleluya. Dia datang ke dunia Haleluya. untuk tebus dosa kita. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Haleluya.
RGPD Kasih El Sodai Sinar Nagamari yang mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan memberkati.